Kita beralih ke sorotan dari kasus Sambo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang replik atau tanggapan jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan atau pledoi anak buah Sambo. Dalam pembacaan replik untuk terdakwa Hendra Kurniawan, jaksa tetap berpegang pada tuntutan. Jaksa menilai Hendra terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Transaksi Elektronik dan merusak barang bukti CCTV di TKP pembunuhan Yosua. Jaksa menilai perintah Verdi Sambo terkait pengamanan barang bukti CCTV tidak sah. Jaksa pun menolak seluruh nota pembelaan dari pihak Hendra Kurniawan. Jaksa meminta hakim agar mantan Kabiro Paminal Polri itu tetap dihukum 3 tahun penjara. Bahwa di dalam pasal 11 ayat 1 juga mengatur bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang a. memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Hal yang lebih unik kami temukan di dalam pledoi atau pembelaan penasihat hukum terdakwa yang kami kutip dari fakta persidangan dan keterangan ahli Adechart yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, yaitu ahli Robintan Sulaiman menjelaskan terdapat 2 macam perintah, yakni pertama, perintah melaksanakan undang-undang, misalnya putusan hakim dalam suatu pengadilan di mana merupakan perintah yang dijalankan karena suatu undang-undang dan berupa suatu putusan di mana si penerima perintah dalam melaksanakan perintah dia tidak dapat diuji. Contoh seorang terpidana mati harus dieksekusi oleh jaksa penuntut dan juga pihak kepolisian untuk dilakukan tembak mati, di mana hal ini merupakan suatu peristiwa pidana, namun ia tidak bisa diuji karena ditiadakan pidana tersebut untuk yang namanya keharusan. Namun akto befom dapat diuji di kode etik yang mana menurut ahli adalah benar apabila seorang polisi mendapat perintah maka ia laksanakan untuk, dan apabila salah diuji di kode etik. Untuk kode etik itulah nanti direkomendasikan apabila ditemukan dalam pemeriksaan tersebut ada unsur pidana dalam menjalankan perintah tersebut dianggap akto befom. Bahwa ahli jelaskan apabila seseorang yang diberikan perintah apakah memiliki kewajiban untuk mengetahui perintah yang diberikan tersebut adalah benar atau tidak, yang dalam prakteknya ahli mengetahui berdasarkan pengamatan bahwa tidak ada satupun anak buah yang berani melanggar perintah dari atasan secara langsung, yang mana artinya dalam hal ini ada konvensi sumber hukum, di mana dalam hal ini menurut ahli ini diuji di kode etik yang mana kemudian akan merekomendasikan bahwa penasihat hukum terdakwa sendiri dalam periode pembelaannya membuat kesimpulan benar apabila seorang polisi mendapat perintah maka ia laksanakan untuk, dan apabila salah diuji di kode etik. Oleh karena itu, kalau penuntut umum menggunakan pendekatan perintah dari penasihat hukum terdakwa, maka tidak dapat dipungkiri bahwa perintah saksi Verdi Sambo kepada terdakwa Hendra Kurniawan, dan begitu juga perintah terdakwa terhadap Ari Cahya dari Baris Krim Polri dan meminta kepada Agus Supratman untuk berkoordinasi dengan Irfan Widianto dari Baris Krim Polri adalah perintah yang tidak sah dan di luar kewenangan karena sudah diuji di kode etik. Dan sudah ada keputusan etik terhadap diri terdakwa Hendra Kurniawan nomor Kep Put garing 99 garing 9 Romawi tahun 2022 tanggal 30 September 2022. Walaupun terdakwa melakukan upaya banding terhadap putusan etik tersebut, namun setidaknya sudah ada putusan etik terkait diri terdakwa Hendra Kurniawan. 5. Dalam pledoi atau pembelaan penasihat hukum terdakwa mulai dari halaman 300 sampai dengan 405 pada pokoknya berisi tentang analisa yuridis penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya juga beralasan bahwa elemen unsur pasal tidak terbukti karena semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam rangka melaksanakan perintah jabatan serta masih termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan terdakwa selaku Karo Paminal. Oleh karena terkait dengan bantahan alasan tersebut telah penuntut umum bahas pada bahasan nomor 4 di atas dan juga analisa yuridis oleh penuntut umum pada surat tuntutan sehingga penuntut tidak akan melanjutnya lagi. Majelis Hakim yang terhormat, penasihat hukum yang kami dan hadirin yang kami muliakan. Setelah kami membaca dan mencermati alat-alat bukti dan barang bukti yang diuraikan oleh penasihat hukum terdakwa, ternyata tidak ada yang bersesuaian dengan fakta persidangan dan pada adanya kelurian penasihat hukum terdakwa dalam menilai fakta hukum atas pembuktian unsur-unsur tidak benar sebagaimana telah kami uraikan di atas. Maka menjadi dasar bagi kami meminta kepada majelis hakim untuk menolak seluruh pertimbangan-pertimbangan dalam analisa yuridis